Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 mata kuliah Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kami akan membahas sumber pendanaan jangka panjang yaitu obligasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najib Minur dan teman saya Afifah Octavia, Chelsea Sri Rahmadini, dan Siti Zahra. Untuk presentasi pertama yaitu tentang apa itu obligasi yang akan dijelaskan oleh Afifah. Definisi dari obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang berisikan perjanjian antara dua belah pihak. Yang pertama yaitu penerbit atau emiten, yang kedua yaitu pihak investor atau pembeli dari saham ini. Dari perjanjian tersebut itu tuh berisikan tentang bahwa si penerbit atau emiten ini bersedia membayarkan bunga berupa kupon, pada membayarkan ya kan bunga atau kupon itu pada jangka waktu tertentu kepada si investor, dan juga si emiten atau penerbit ini tuh juga berjanji akan melakukan pelunasan juga kepada si investor. Intinya itu tuh obligasi itu merupakan surat utang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan gitu. Jadi obligasi sama saham itu juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana obligasi sendiri tuh memiliki efek investasi efek yang relatif stabil, jadi risikonya stabil dan pendapatannya juga stabil, berbeda dengan saham yang risikonya itu cenderung naik turun dan tidak stabil gitu kan. Selain itu tuh si obligasi sendiri ini tuh juga mendapatkan jaminan dari negara. Terus dia tuh juga memiliki kupon atau bunga, sedangkan saham tidak. Selanjutnya penjelasan tentang kelemahan dan keunggulan obligasi yang akan dipresentasikan oleh Siti Zahra. Kepada Siti dipersilahkan. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan obligasi bagi perusahaan. Keunggulan sumber pendanaan obligasi bagi perusahaan yang pertama adalah bunga yang lebih rendah. Sumber pendanaan obligasi dapat memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman bank atau saham preferen, sehingga dapat mengurangi biaya modal perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas. Perusahaan dapat memilih berbagai jenis obligasi seperti obligasi jangka pendek atau jangka panjang dan dapat menyesuaikan jangka waktu serta nilai nominalnya untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Yang ketiga adalah sumber pendanaan yang stabil. Sumber pendanaan obligasi memberikan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diandalkan bagi perusahaan karena obligasi memiliki jangka waktu tertentu dan tingkat kembalian yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah diversifikasi sumber pendanaan. Dengan menggunakan sumber pendanaan obligasi, perusahaan dapat diversifikasi sumber pendanaannya yang tidak tergantung pada satu jenis sumber pendanaan saja. Yang kelima, tidak terpengaruh terhadap kepemilikan perusahaan. Penerbitan obligasi tidak mempengaruhi kepemilikan perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu khawatir kehilangan kendali atas perusahaan seperti halnya dengan saham. Yang keenam, peningkatan reputasi. Penerbitan obligasi dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor dan pasar keuangan, karena perusahaan dianggap mampu mengelola keuangan dengan baik dan memiliki kemampuan membayar kembali uang tepat pada waktunya. Yang ketujuh, potensi pengurangan pajak. Bunga yang dibayarkan pada obligasi dapat dianggap sebagai biaya, dan oleh karena itu dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kedelapan adalah potensi likuiditas. Nah, obligasi dapat dijual kembali di pasar sekunder sehingga dapat memberikan potensi likuiditas bagi perusahaan jika diperlukan. Yang kesembilan adalah pengaturan jangka waktu. Perusahaan dapat menetapkan jangka waktu pembayaran bunga dan pokok hutang yang akan membantu perusahaan dalam mengatur arus kasnya. Yang terakhir adalah potensi untuk meningkatkan laba. Jika perusahaan dapat menggunakan dana dari sumber pendanaan obligasi untuk mengembangkan proyek atau memperluas bisnis, maka obligasi dapat meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya adalah kelemahan sumber pendanaan obligasi bagi perusahaan.
Kelemahan sumber pendanaan obligasi bagi perusahaan ada 10. Yang pertama adalah kewajiban pembayaran bunga dan pokok. Perusahaan harus membayar bunga dan pokok secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mereka tetap harus membayar kewajiban ini. Yang kedua, keterbatasan fleksibilitas. Perusahaan harus mematuhi ketentuan obligasi seperti jangka waktu dan tingkat bunga yang telah ditetapkan, yang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola keuangan dan merespon perubahan pasar. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Obligasi mungkin tidak selalu dapat dijual dengan mudah di pasar, dan jika perusahaan membutuhkan uang tunai yang cepat, perusahaan mungkin terpaksa menjual obligasi dengan harga diskon. Yang keempat, keterbatasan keuangan. Perusahaan mungkin memiliki batas atas jumlah obligasi yang dapat diterbitkan berdasarkan kondisi keuangan mereka. Jika perusahaan terlalu banyak berutang, ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempersulit perusahaan untuk mendapatkan pendanaan di masa depan. Yang kelima, masa jatuh tempo. Obligasi memiliki masa jatuh tempo yang harus dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan tidak dapat membayar obligasi pada saat jatuh tempo, ini dapat merusak reputasi perusahaan dan memperburuk kondisi keuangan mereka. Yang keenam, ketergantungan terhadap pasar obligasi. Tingkat suku bunga dan permintaan di pasar obligasi dapat berubah-ubah, yang dapat berdampak pada biaya pinjaman dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari obligasi. Yang ketujuh adalah pengaruh pada nilai pasar per saham. Jika perusahaan terus-menerus menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana, hal ini dapat mempengaruhi nilai pasar saham mereka. Yang kedelapan, meningkatnya risiko. Jika perusahaan yang mengambil terlalu banyak hutang dalam bentuk obligasi, risiko kebangkrutan dapat meningkat. Ini dapat mempengaruhi harga saham dan kredibilitas perusahaan. Yang kesembilan, ketidakpastian tingkat bunga. Tingkat bunga obligasi dapat berubah selama jangka waktu tertentu, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan moneter. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga saham mereka. Yang terakhir adalah ketergantungan pada investor. Jika perusahaan terus-menerus mengandalkan obligasi sebagai sumber pendanaan utama, mereka menjadi sangat tergantung pada kepercayaan investor. Jika investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan, mereka mungkin tidak bersedia lagi membeli obligasi mereka, yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Secara keseluruhan, obligasi dapat menjadi sumber pendanaan yang berguna bagi perusahaan, terutama jika mereka ingin meminjam dana dengan biaya yang lebih rendah dan lebih fleksibel dari pinjaman bank. Terima kasih kepada Siti Zahra. Selanjutnya pemaparan presentasi tentang jenis-jenis obligasi yang akan dipresentasikan oleh Chelsea Sri Rahmadini. Kepada Chelsea dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendanaan obligasi. Jenis pendanaan obligasi yang pertama ada mortgage bond. Mortgage bond merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan harta kekayaan atau properti milik emiten. Apabila terjadi gagal bayar, maka pemegang obligasi dapat mengambil kekayaan atau properti yang dijaminkan untuk melunasi bunga dan pokok pinjaman obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan kembali obligasi jenis ini sebelum obligasi yang pertama dilunasi, yang disebut dengan mortgage bond junior atau second mortgage. Yang kedua ada debenture bond. Debenture bond merupakan obligasi tanpa jaminan atau surat berharga yang tidak didukung oleh jaminan apapun. Debenture bond ini hanya mengandalkan kekayaan kredit dan reputasi penerbit untuk mendapatkan dukungan. Perusahaan dapat mengeluarkan kembali obligasi jenis ini sebelum obligasi yang pertama dilunasi. Yang ketiga ada income bond atau obligasi pendapatan. Obligasi pendapatan adalah obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan mendapatkan laba, dan pembayaran bunga ini bergantung pada penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat ada zero coupon bond atau obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon ini merupakan obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Tidak adanya pembayaran bunga ini hingga obligasi jatuh tempo. Misalnya, jika suatu obligasi diterbitkan untuk masa 10 tahun, maka uang investor akan mengendap di sana selama periode tersebut, kecuali apabila investor menjualnya kembali kepada pasar. Zero coupon bond biasanya ditawarkan dengan harga diskon, dan ketika jatuh tempo, maka perusahaan yang membeli akan menerima pembayaran penuh. Yang kelima ada callable bond. Callable bond
adalah salah satu jenis obligasi yang ditebus oleh penerbit sebelum jatuh tempo. Biasanya obligasi ini ditebus dengan harga tertentu sesuai kesepakatan. Nah, dengan kata lain, label bond ini memungkinkan penerbit untuk membeli kembali obligasi dari pemegang saham lebih awal dari waktu jatuh tempo yang ditentukan. Keenam, ada convertible bond. Convertible bond ini merupakan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Pertukaran obligasi menjadi saham ini tentu saja dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syaratnya itu sangat beragam, seperti historis pembayaran utang, prestasi historis, dan lainnya tergantung perusahaan selaku penerbit. Yang ketujuh, ada obligasi yang disertai waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kedelapan, ada Eurobond. Terima kasih kepada Chelsea yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Selanjutnya yaitu contoh soal yang akan saya presentasikan. Baiklah, untuk soal yang pertama, sebuah obligasi memiliki nilai nominal sebesar $2.000, kupon sebesar 4%, dan jatuh tempo selama 8 tahun. Jika tingkat suku bunga saat ini adalah 3%, berapa harga pasar dari obligasi tersebut? Jawabannya adalah, kita cari dulu kupon tahunannya. Dari hasil $2.000 dikali 4%. 4% kali $2.000 hasilnya $80. Jumlah kupon yang akan dibayarkan selama 8 tahun yaitu tinggal hasil $80 itu dikali dengan 8, maka dapat hasilnya $640. Maka nilai sebenarnya dari obligasi pada tingkat suku bunga 3%, hasil penjumlahan dari keseluruhan yaitu $2.000 ditambah $640 ditambah $193,61, dan hasilnya dapat senilai $2.833,61. Itulah nilai sebenarnya dari obligasi. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah obligasi senilai $10.000 dengan bunga tetap 7% per tahun akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Jika suku bunga saat ini adalah 5%, berapa nilai sekarang atau present value dari obligasi tersebut? Jawabannya, pertama kita perlu mencari nilai tunai present value dari pembayaran bunga dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Dengan menggunakan rumus PV sama dengan C per 1 ditambah R pangkat N. Untuk pembayaran bunga setiap tahun, dapat kita gunakan rumus present value bunga sama dengan C dikali 1 kurang 1 per 1 tambah R pangkat N dibagi R, yaitu hasilnya sebesar $3.018,97. Untuk nilai nominal pada saat jatuh tempo, kita dapat menggunakan rumus PV nominal sama dengan C per 1 tambah R pangkat N. Maka hasilnya didapatkan $7.750,69. Jadi nilai sekarang present value dari obligasi tersebut adalah hasil penjumlahan dari PV bunga ditambah PV nominal. Maka didapatkan hasilnya yaitu sebesar $10.769,66. Maka nilai sekarang atau present value dari obligasi tersebut adalah senilai $10.769,66. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.